Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Timang Wonoayu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 hari ini, kemarin tadi malam sampai tadi pagi, ada salah seorang ustadz ya, yang meninggal dunia. Namanya Ustadz Fauzan Azim Suko. Ya, ini pantarannya Pak, di bawahnya Abah Soleh atau ya, kurang lebih segitu ya, di bawahnya sedikit. Saya ingat satu hal tentang beliau, yaitu tentang rutinitasnya ketika sehat selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah gitu ya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kemarin saya juga menghadiri, bukan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu menghadiri peresmian sebuah masjid. Jadi ada gap, kita kan bahasnya bab sholat ya. Ada gap, ada jarak antara masjid-masjid yang berdiri dengan orang-orang yang biasanya mengisi masjid. Gapnya kan itu ya. Masjid bertumbuhan terus gitu ya. Sementara orang-orang yang terbiasa ke masjid ya, yang saya saksikan itu diambil satu persatu. Nah, sementara gantinya itu kadang-kadang kita lihat agak seret gitu ya. Gantinya yang datang ke masjid itu agak seret. Jadi kita kan berapa kali bahas sholat itu ya, kita belum pernah bahas ini gantinya yang ngisi masjid kita. Sehingga ketika peresmian sebuah masjid itu saya juga buka-buka tentang
data-data tentang data masjid. Sidoarjo ini, saya tidak perlu ngomong Indonesia lah, biar tidak terlalu panjang kita bicara tentang data masjid. Sidoarjo ini jumlah masjidnya menurut data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah masjidnya 1147. Sementara jumlah penduduknya menurut data juga resmi dengan tahun kurang lebih sama, jumlahnya umat Islam saja, tidak perlu bahas yang lain, itu ada 2.127.000, 2.127.000 sekian, angka kecilnya tidak saya hafal. Jadi wong Islam sak Sidoarjo niku jumlahe 2.117.000. Jumlah masjidnya 1.147. Memang jumlah musolanya agak banyak, ya lebih otomatis lah lebih banyak dari masjidnya. Musola yang tercatat secara resmi 4.000 sekian gitu ya. Tapi masjid kita itu jumlahnya 1.147. Kalau jumlah penduduk Sidoarjo itu, karena orang Islam kan, orang Islam itu kan mestinya memang nggone nang masjid, mestine tempat pertemuannya itu kan masjid. Kalau itu didistribusikan, kalau itu dibagi jumlah 2.127.000 orang dibagi di 1.147 masjid, sak masjid keduman pinten jamaah Pak Samyono, pinten? Jadi kalau dianggap saja sama rata-ratanya, karena harus dibagi rata-rata, 2.127.000 itu didistribusikan di 1.147 masjid, maka setiap masjid itu mestinya keduman jamaah 1.800. Sak masjid niku keduman 1.800-an. Ya, saya tidak hitung belakangnya. 1.800 sak masjid. Sak jane. Mriki 1.800, mriku 1.800. Makanya saya tadi ketika meninggal salah seorang ahli masjid, itu disebut ahli masjid ya. Mesti teko kulino salat jamaah di masjid itu disebut ahli masjid. Maka kudu dihitung kira-kira gantine piro. Gantine wong kaya ngene iki piro, kan gitu ya. Jangankan ngomong gantinya, ngomong seharusnya saja masih jauh. Mestine ben masjid niku jumlah jamaahe sakniki niku 1.800 ben masjid. Lho nggih mboten kan enten musala. Minimal nek salat Id. Kan nek salat Id ngumpul kabeh. Nek salat Id kan ngumpul kabeh. Ya. Minimal kalau salat Id. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ternyata boten. Ternyata masih jauh. Sing ngiseni masjid mesti ado. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat At-Taubah ayat 18. Mohon maaf saya selingi ini karena tadi saya kebetulan merawat jenazah salah seorang Ustadz Fauzan Azim. Surat At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah man amana billahi wal yaumil akhir. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Terkait dengan ini, Ibnu Katsir dalam kitab beliau terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid, Ibnu Katsir mengaitkannya dengan satu sabda Rasulullah SAW, idza ra'aitumur rajula ya'tadu fil masjidi fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tahu ada orang, kalau kamu melihat seseorang biasa datang ke masjid, ya'tadu fil masjid, biasa ada di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah, bersaksilah, saksenono, nah, begitu ya, bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi ciri iman menurut hadis ini kulino nang masjid, gitu. Kalau sing ngaku-ngaku kathah, tapi sing temenan niku menurut ayat 18 surat At-Taubah, menurut sabda Rasulullah SAW, kulino nang masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia orang yang memiliki iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kemudian gapnya itu, jaraknya itu terlalu jauh, maka PR-nya kita semua adalah mengajak orang lain untuk terbiasa datang ke masjid, nah, gitu ya. Gapnya itu, mohon maaf, nggak apa-apa. Gapnya itu pinten wau 1.800 per satu masjid, sementara isinya pinten maksimal pinten, datang mriki pinten maksimal, mriki maksimal 150 itu maksimal. Nggih. Nek salat Id nggih. Salat Id maksimal. Sik kurang akeh. Golek liyane tekan andi. Saya kadang-kadang itu tadi. Katakanlah separuhnya, katakan. Separuh ya. Gak usah 1.800, separuh atau sepertigae. Ya. Karena yang lain itu kalau Jumatan nggak datang, Ustaz, wong kaum perempuan. Ya, kaum anak-anak. Dibilang iya wis gak usah penuh, separuhnya. Atau mungkin sepertiganya, ya tetap banyak.
Rata-rata satu masjid kudune diseni paling mboten nek sepertiga 600 wong. Ini Pak Matris nih sing duwe Sidoarjo nih ya. Namanya CRU. Ya, sak Sidoarjo niku masjide 1147. Sak Sidoarjo. Ya, 1147 masjide. Penduduke ini dihitung di waktu yang sama ya, 2018. Penduduke 2.127.000 sing wong Islam. Niku nek dibagi Pak Madris, sak masjid uman 1.800 wong. Terus nang ndi sing liyane ya? Kok isine mek 100, isine mek 50, apa meneh nek subuh isine mek 20 selawe. Ya. Nang ndi wonge kira-kira? Nah, begitu. Kaya enang warung kopi luwe akeh niki PR kita semua. Ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala idza aradallahu ahadan lil qaumi, kalau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan musibah ditimpakan kepada satu kaum, maka nadhara ila ahlil masjid, Allah akan melihat ke penghuni masjidnya. Nah, gitu ya. Nek penghuni masjidnya sik jangkep kira-kira, ukurannya ya sik minimal menurut Gusti Allah itu sik lumayan, maka Allah akan mengalihkan ke tempat lain. Gitu. Itu loh penduduk masjid. Nek wis gak ono, kuwayahi. Nah gitu ya. Kuwayahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita punya PR, bahwa PR untuk memakmurkan masjid agar memang orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah itu betul-betul mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah meningkatkan jumlah pengunjung masjid. Dan mungkin karena itu cara yang ditempuh takmir itu banyak, ya termasuk ini. Saya tidak tahu membuat begini itu membuat jamaah semakin banyak datang atau semakin banyak tidak datang. Lah wis ngajine nang gone YouTube wis gak usah nang masjid wis. Ya kita bisa melihat dari sisi lain ya, apa yang kita kerjakan, kajian yang diadakan di masjid itu masih ada bekasnya, besok kepingin dilihat lagi masih bisa gitu ya. Itu kita melihatnya dari sana. Kalau melihatnya ingin supaya jamaah itu bisa menikmati, wah itu berarti gak kepingin jamaah tekona masjid. Kan gitu ya. Saya khawatir saja ada dua hal ya, antara keinginan harapan dengan kenyataan itu nggak terjadi, gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi syaratnya terkait dengan memakmurkan masjid untuk menjadi orang-orang yang diakui keimanannya itu berat. Kalau tidak tercapai keadaan sebaliknya, kan gitu ya. Nggak terjadi keadaan sebaliknya. Kan difasilitasi enten-ngeten. Nopo kate masang wifi pisan. Ono kopine sampun. Wifi ne dereng, wifi ne. Mungkin AC mari ngono, apa sami ono kate ditutup kabeh kayak AC. Kalau itu berbanding lurus dengan penambahan jamaah itu tidak masalah. Kalau tidak berbanding dengan pertambahan jamaah, lebih banyak fasilitasnya daripada jamaahnya, khawatir. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sebelum orang-orang itu berlomba-lomba memperbagus masjid.
fasilitasnya wakeh ya, tapi penduduk titik, nah, itu masalah kan gitu ya. Fasilitas bagus, diniatkan untuk menarik jamaah sebanyak-banyaknya, diusahakan dengan sebaik-baiknya, nah, itu cocok, tidak ada masalah. Karena memang fasilitas di luar masjid itu sering kali lebih baik dari fasilitas di dalam masjid kan itu ya. Apa karena masjid panas masjidnya, golek sing adem ndek endi? Nek warung kopi ana AC-ne, wah repot enggak. Warung kopi ana AC-ne, warung kopi ana ISIS-ISIS-e, warung kopi ana wifi-ne, kan gitu ya. Sementara masjid biasa-biasa saja. Sampai datang ke toiletnya mall, wah luar biasa. Oh api, saking apike kadang-kadang pengunjungnya bingung gak ini, kan gitu ya. Toiletnya itu loh. Sementara kalau masuk toiletnya masjid, pakai sing gak disiram, kan repot ya. Buka pintu gak disiram, semeneh gak disambangi masjidnya. Cukup wong siji, hojo nang masjid kuno, toilete, gitu ya, misalnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi tantangannya besar ya. Tantangannya dari Rasulullah SAW adalah bagaimana mengisi, memperbanyak. Tantangan orang lain dari luar itu tantangan fasilitas. Di luar tuh fasilitasnya banyak. Masjid itu kan kabeh gratis tuh. Ya, kalau infak itu kan seikhlasnya. Sementara fasilitas itu kan gratis semua. Masa enten cukup kopi nang masjid bayar juga ndak ada kan. Iya. Jumlahnya kalau dulu dengan sekarang banyak sekarang pengunjungnya. Napa fasilitasnya? Berimbang. Masjidnya tambah akeh, fasilitas tambah api, ya wonge ya tambah akeh sing nang masjid. Tapi kan populasi orang kan berlipat-lipat. Populasinya penduduk kan tumbuh berlipat-lipat. Kan gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makanya ketika wah kula getuni iki ahli masjid gak ono. Sopo kira-kira gantine ngoten ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya juga kadang-kadang menyaksikan orang tuanya ahli masjid, di bawahnya ini rotok bundeli kan gitu ya. Napa bundeli? Orang tuanya itu ahli masjid, yang di bawahnya itu yang masyaallah muslimin rahimahullah. Padahal nek kopi wis ngono iku kopi napa sih kopi. Di jam yang sama ini sampean keliling mulai kerian ae. Sampai Sidoarjo pinggir jalan warung kopi sing gede-gede. Ya lahannya sekarang itu warung kopi ya sak omboe masjid. Lampunya juga begitu. Saya kadang-kadang nggak habis pikir berapa sih kopinya itu berapaan. Warung kok iso lampunya jumlahnya puluhan. Ya. Kapasitasnya bisa lebih dari 100 orang. Pirowan saja nih, kan gitu ya. Ya pasti ada keuntungannya lah. Kalau nggak ada keuntungannya kan pasti nggak jalan. Cuma kadang-kadang ya itu tadi. Nah yang seperti itu didatangi anak-anak kita, ya adik-adik kita, saudara-saudara kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makanya memenuhi kriteria pertama saja itu susah. Kriteria pertama memakmurkan masjid, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kriterianya orang iman itu kulino nang masjid, itu kriteria. Di ayat itu ya, nanti di ayat yang lain tentu kriterianya berbeda ya. Di ayat itu kriterianya adalah iman kepada Allah, itu kriterianya menurut Rasulullah SAW adalah kulino nang masjid.
idza ra'aitumur rajula ya'tadu fil masjid fasyhadu lahu bil iman. Kriteria yang kedua lebih sulit ya. Wa aqamas sholata wa atas zakah. Menegakkan salat ya, membayar zakat. Saya tidak ngomong membayar zakat dulu, menegakkan salat. Jadi kita sudah menyediakan fasilitas. Mungkin ada anak-anak kecil yang datang ke masjid karena ingin wifi-an. Tapi yang sholat lebih sedikit lagi kan gitu. Yang sholat lebih sedikit lagi. Di beberapa tempat saya ngaji itu ada saya dikeluhkan, Ustadz kalau bisa sambil diingatkan. Apa yang diingatkan? Niku lho. Ada kalau ngaji niku sampean ngaji masjidnya enak nang jopo wifi-an dhewe. Nang jopo wifi-an. Terus nang jopo pijet-pijetan. Nah gitu ya. Gitu ya. Baik, itu yang terjadi gitu ya. Sampean gak ngomong aku gak ero nang jopo masjidnya wapi terus neng jopo ono sing ngono enggak tahu sih. Ya. Nggih, mesti enten ngoten niku. Nang jopo niku wifi-an kali karena ada wifi-nya. Nah, gitu ya. Padahal selain datang ke masjid itu adalah aqamas shalah, mau mendirikan sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kriteria berikutnya tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Sekarang itu fungsi masjid kadang-kadang bukan untuk tempat sholat. Tapi itu tadi fungsi masjid hanya untuk tempat rekreasi ya. Rasulullah SAW padahal sudah bersabda ya, tidak boleh sengaja datang safar ke satu masjid kecuali 3 masjid saja ya. Satu adalah Masjidil Haram karena keutamaannya sholat di sana 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Atau ke Masjid Nabawi karena keutamaannya adalah 1000 kali lipat dari sholat di masjid biasa. Atau ke Masjidil Aqsa karena keutamaannya adalah 500 kali gitu ya, dari di masjid biasa. Pun kadung datang Joko Karian, pun kadung teng mriko latos pundi. Niatnya ojo ndelok masjid lah ponang Joko Karian. Kate sinau manajemen masjid. Jadi sing digoleki takmire. Begitu. Bahwa di sana itu pengelolanya baik. Kalau datang ke sana, datang ke takmirnya, datang ke manajemen masjidnya. Ya, lah kan mesti teng masjid ya otomatis. Ya, tapi bukan hanya datang ke masjid. Kan kita sering ya ziarah ke masjid-masjid tertentu. Loh, ngono iku tutuk kono gak salat ya. Nggih. Foto-foto ndelok-ndelok. Padahal syaratnya datang ke masjid aqamas sholat, dirikan sholat. Nah, gitu ya. Ternyata mboten. Makanya kalau ada keinginan masjid kita supaya dikunjungi orang, bukan untuk dipakai untuk sholat, itu niatnya wis rada keliru nih. Niki masjid iki cek dadi masjid wisata. Wah itu ya sampean kei macam-macam, sampean kei kolam renang, sampean kei masjid wisata gitu ya. Salat datang wa aqamas shalah ya, wa ataz zakah. Nah itu lebih berat lagi nanti. Wa ataz zakah, membayar zakat. Zakat tidak hanya zakat fitri, zakat mal ya.
Pada masa Rasulullah SAW, masjid itu jadi tempat berkumpulnya itu. Ya. Nah, mungkin di sini aspek zakat ini yang harus digalakkan, diatur. Ya. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang zakat setelah bab sholat. Jadi setelah bab sholat nanti ada pembahasan tersendiri tentang bab zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi yang saya anggap pertama itu adalah dari sisi iman, itu pembuktiannya adalah kebiasaan datang ke masjid. Dari sisi syariat itu ibadahnya sholat dan zakatnya itu harus terpenuhi orang memakmurkan masjid, kriterianya. Yang ketiga, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah ini repot nih. Repot nopo? Ya karena tidak mudah ngomong tidak takut kecuali hanya kepada Allah itu kalau diucapkan gampang, tapi prakteknya itu tidak mudah itu. Rasulullah SAW sendiri sudah menyatakan, ya nanti akan datang satu waktu di mana kalian jumlahnya banyak, ya jumlahnya banyak. Sampai semerap jumlah wong Islam saat ini sedunia itu jumlahnya nomor banyak kedua setelah Kristen, kan gitu ya. Mungkin Kristen sudah berkurang sedemikian banyak juga karena di sana Kristen secara identitas tapi secara amaliyah itu banyak yang meninggalkan. Jumlah kita itu sekitar 1,8 miliar gitu ya. Jumlah populasi manusia sak dunia sekarang itu 7,2 miliar gitu. Ya. Jadi orang Islam itu cukup banyak populasinya. Tapi boleh jadi justru negara-negara Islam, umat Islam itu menjadi sasaran, menjadi korban, menjadi seperti hidangan, seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Digai royoan, ya royoan di Blokodo kan gitu ya. Royoan dijadikan apa namanya, sasaran dan dijadikan objek. Ya. Kenapa kata Rasulullah SAW kok bisa demikian? Karena kalian saat itu terinfeksi namanya satu penyakit, penyakitnya namanya penyakit wahan. Rasulullah ditanya apa wahan itu? Ya, karena terlalu abot nang dunyo, kemudian takut mati. Nah, itu ya. Jadi takut itu sebagaimana sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 insyaallah, itu bagian dari watak atau bukan watak, sifat yang ditanamkan pada diri manusia. Mboten enten wong mboten enggak ada wedi niku, mboten enten. Mesti wedi. Enten wedi niku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti oleh Allah kita semua akan diuji dengan takut. Mboten enten kok wong kana wedine niku mboten enten. Mesti ada rasa takut. Cuma takut itu ujiannya adalah digeser. Ya. Kalau kita takut sesuatu, maka sebenarnya kita berani terhadap sesuatu yang lain. Begitu pula sebaliknya, gitu ya. Gitu ya. Nek wani nang Gusti Allah, iku mesti wedine nang sakliyane Gusti Allah. Ya ngoten. Ya. Wong wani ninggal salat itu kan berarti ana sing diwedeni. Apa aku salat iku? Ya, kan wani. Berarti enten sing diwedeni liyane timbang aku salat aku nutukno penggaweanku lak mari. Nah, gitu kan. Berarti kan ada begitu. Jadi cuma geser saja. Posisi rasa takut itu nggak bisa dihilangkan. Cuma ujiannya adalah geser di dua pendulum. Ya. Semakin takut dunia, ya semakin berani kepada Allah.
Semakin takut kepada Allah, berani menghadapi urusan dunia apa saja nih, karena wedi nih kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, titik-titik wedi urusan dunia berarti ya titik-titik wani nang Gusti Allah kan gitu ya. Titik-titik itu maksudnya sebentar-sebentar gitu ya. Mengang ini wedi berarti perkara ini wedi wani nang Gusti Allah gitu ya. Begitu saja rumusnya, sederhana itu. Itu diletakkan di apa namanya? Ya kalau di timbangan itu nek abot kene ya nang kene dadi munggah kan gitu ya. Itu saja. Padahal kriteria orang yang memakmurkan masjid itu walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau orang-orang di masjid itu sudah takut terhadap dunia, wah repot nanti. Itulah alasan mengapa Allah menurunkan ayat sebelumnya di ayat 17 itu kan. Maka nalil musyrikina ya'muru masajidallah. Ya. Syahidina li anfusihim bil kufr. Kan gitu ya. Tak mungkin kok orang-orang musyrik itu bisa memakmurkan masjid Allah pada saat yang sama dia bersaksi mengkufuri Allah. Ini enggak mungkin. Ya gitu ya. Artinya apa? Kalau kemudian setiap orang-orang yang memakmurkan masjid itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tantangan berupa persoalan, nah, ya, kok kemudian itu justru membuat kita itu jadi pengelola takmir wedi sembarang, nah, itu susah tuh ya. Walam yakhsha illallah, tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan orang dengan kriteria-kriteria tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat, ya, kemudian tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka semua itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir beliau, kalau kata mudah-mudahan yang mengucapkan Allah Subhanahu wa taala itu artinya pasti. Artinya pasti. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka artinya adalah pastilah mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu saya kira satu pembahasan terkait dengan ini ya, memakmurkan masjid sebagai ciri orang beriman. Ya, saya menyampaikan ini kebetulan ada momen-momen yang berdekatan kok, semakin menguatkan gitu ya. Momen ada masjid baru didirikan, persoalannya kok kira-kira jamaah sakpiro berapa. Karena saya tahu ketika ini diresmikan itu ada masjid kecil yang ditinggalkan gitu ya. Jadi asale masjid gede niki asale ada di seberang jalannya masjid kecil, nggak bisa dimanfaatkan gitu ya, nggak bisa diperluas lagi karena tanahnya kecil. Nah, sebagian jamaah wis gawe masjid ae dhewe gitu ya, rodok gede gitu ya. Itu begitu ceritanya. Ternyata belum selesai urusannya. Ya, karena apa? Karena masjid yang ditinggalkan itu sing ngelola gak trimo, kan repot jadi nih. Iki nambah jamaah atau mengurangi jamaah iki. Gitu ya. Ya. Begitu. Masjid sing ditinggalkan gak trimo. Lapo sing gawe masjid maneh ngono ya. Ya nggonku cilik tapi kiai senana gurung. Tapi yang mau mengisi kurang besar. Itu di satu sisi ya. Di sisi lain tadi saya sampaikan ada seorang guru, ada seorang ustadz yang kulino nang masjid itu meninggal, nggak ada. Kira-kira sing marisi ki ono, sing nurusno kan gitu ya. Itu ya yang membuat beberapa momen saya menyampaikan tentang
tugas memakmurkan masjid itu berat, gitu ya. Majelis itu kan nek mriki nggawa pinten pasukane kan gitu ya. Nek gak ono berarti ono gantine kan begitu. Nah itu kan harus diteruskan, estafetnya kan diteruskan, disampaikan ke bawah itu kan kudu berani ya memegang kuat itu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu pembahasan kita terkait dengan surah At-Taubah ayat 18. Saya lanjutkan satu poin pembahasan kita di bab tentang sunnah-sunnah sholat nomor 14 ya. Nomor 14. Ini hari Ahad kedua, nanti saya ngaji di Porong. Sunnah sholat nomor 14. Nomor 14. Nomor sebelumnya kita banyak membahas tentang sujud, turun sujud, cara turun sujud, ya, lamanya sujud, kan begitu ya, sujud. Nah, sementara kita setelah sujud itu nomor 14 sunnah-sunnah sholat nomor 14 adalah sifatul julusi baina sajdataini, yaitu tentang duduk antara dua sujud. Ya kalau duduk itu ya duduk saja, itu wajibnya, tapi ada sunnahnya, terutama ada pada posisi kaki dan seterusnya, termasuk doanya. Kita bahas as-sunnatu fil julusi baina sajdataini ayyajlisa muftarishan wa huwa ayyuthniya rijlahul yusra fayabsutuha wa yajlisu 'alaiha wa yansibu rijlahul yumna ja'ilan atrafa asabi'iha ilal qiblah. Sunnah di dalam cara duduk di antara dua sujud adalah ayyajlisa muftarishan, duduknya duduk iftiros ya, rata-rata iftiros jenenge. Lungguh sing paling akeh di dalam sholat itu seperti yang biasa kita praktekkan, itu namanya duduk iftiros ya. Ya napa iftiros itu? Huwa ayyusni rijlul yusra fayabsutuha wa yajlisu 'alaiha ya. Sikil kiwa ditekuk dilunggui ya. Wa yansibu rijlahul yumna, sementara sikil tengen kaki kanan itu dicacakkan, didekno ngene sikile ya. Sing tengen niku itu namanya iftiros. Ja'ilan atrafa asabi'iha ilal qiblah, ujung-ujung jari kaki kanan yang diberdirikan itu dihadapkan ke arah kiblat, gitu ya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yufrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna, rawahul Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di dalam sholat itu beliau menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim dan Muslim. Juga ada di dalam Abu Dawud dan Ahmad dari Aisyah. Wa an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, min sunnatis sholati ayyansibal qadamul yumna wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah wal julusi alal yusra. Kata Ibnu Umar, termasuk sunnah sholat adalah kaki kanan itu ditegakkan, dihadapkan jari jemarinya ke arah kiblat, sementara
kaki kiri itu dijadikan tempat duduk, diduduki kaki kirinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Meskipun nanti Ibnu Umar itu ketika sudah sepuh itu juga nggak bisa duduk iftiros, apalagi duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu sing ngelempoh duduk terakhir, tahiyat terakhir itu namanya tawarruk. Nah, Ibnu Umar ketika sudah sepuh itu ya nggak bisa begitu, sehingga duduknya itu ya tarobak gitu ya. Ya, lunggune iku ya sekedar lungguh sendeku rada lunggune rada ya napa niku kudu dipraktekno. Lunggune niku nek cara Jawane lungguh sendeku, semerak sendeku. Sak matri nek sendeku niku ya napa? Lungguh sendeku niku ya napa sih? Nggih, nek sendeku. Nek niku lak sila. Sendeku. Nah, lho niku iftiros namanya. Sendeku rada ngono tapi mboten niku jenenge tawarruk niku. Niku tawarruk. Sendeku. Nah, ngono lho, rada dukur niku nah, lu dilunggui rada dukur. Karo-karone dijejekno niku jenenge sendeku. Nah, ngoten sih sikile napa nek diwali. Nah. Nggih. Rada nggih mboten saged plek ngene iku ya. Itu Ibnu Umar niku begitu. Saya enggak tahu. Iya kaya abdi dalam. Iya enggak. Gak iso plek bokonge niku. Itu ya tarobba. Ya. Ibnu Umar. Sehingga makmume niku melok ngono setelah salat ditakoni, "Lha apa sampean melok-melok ngono?" Lah sampean ngono, lah aku lara sampean. Aku gak iso sampean gak ya, aja niru sing lara kan itu ya. Itu ya. Baik. Jadi pilihannya itu duduk dalam sholat itu ada dua, iftiros atau tawarruk gitu ya. Iftiros itu tidak mudah, pokoknya ono terkilir titik gak iso iftiros wis. Nah, saat niki gadek ngenteni terkilir ya. Ono asam urat wis gak iso. Ya nego napa maneh tawarruk tambah angel kan gitu ya. Jadi tata cara sholat itu menunjukkan niku kabeh nek dilakoni sak sunah-sunahe wonge sehat sian. Nah gitu ya, sehat secara fisik gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Waqad warada aidan istihbabul iqa' wa huwa ayyufrisha qadamaihi wa yajlisu ala aqibaihi. Jadi sing dilunggui itu sing yang jadi apa namanya? Tumpuan ketika duduk itu adalah aqibun. Napa aqibun itu? Mata kaki. Ya, kemiren itu dadi tumpuan lungguh, gitu ya. Itu dalam redaksi yang lain. Begitulah para sahabat meriwayatkan. Tawus seorang tabi'in itu menceritakan, ra'aitul abadilah, saya melihat dua Abdullah. Kok dua Abdullah? Tiga Abdullah. Abadilah itu bentuk jamak dari Abdullah. Dibuat kalimatnya jamak jadikan satu, itu namanya Abdullah niku abadilah. Wong Arab niku biasa gawe akronim biasanya ya. Kalau bahasa Indonesia itu akronim, singkatan ya. Abdullah ya. Kalau ada tiga orang abadilah gitulah. Abdullah itu diakronimkan abadilah ya. Biasa itu dalam ungkapan Arab akronimnya juga ada gitu ya. Sinten Abdullah
Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Kabeh lungguh niku nek lungguh dalam salat itu iftirash, gitu ya. Nglunggui sikil kiwa. Gitu ya. Baik. Itu cara duduknya. Nah, yang kemudian terkait dengan duduk antara dua sujud, doanya, gitu ya. Saya lanjutkan sampai doa saja. Yustahabbu du'a'u fi sajdataini bi ahadi du'ainil atiyaini wa yukarriru idza syaa. Disunahkan berdoa ketika duduk di antara dua sujud dengan salah satu dari dua doa berikut. Kalau mau silahkan diulang. Apa itu? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini rabbighfirli rabbighfirli. Nah, itu yang paling enak, yang paling gampang. Ya. Jadi kata sahabat Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di antara dua sujud, beliau membaca rabbighfirli rabbighfirli. Sementara dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di antara dua sujud, beliau membaca Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ada 5 saja kalimatnya. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. 5 saja. Nanti ada riwayat yang lain, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya. Ada yang 7 nanti, gitu ya. Baik. Itu tentang doa di antara dua sujud yang di sini disebut hanya 2 macam. Yang pertama rabbighfirli rabbighfirli, yang kedua adalah Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kalau dalam redaksi yang lain yang biasa saya pakai itu, yang ketiga itu bukan wa'afini tapi wajburni. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Saya kira demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Kita masih akan membahas tentang nanti ada sujud lagi, kemudian setelah sujud bangkit ke rakaat kedua. Itu ada namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Dalam hal duduk istirahat ini nanti ada 2 pendapat. Duduk istirahat itu sebagai sunnah atau duduk istirahat itu sebagai hanya kebutuhan saja. Nek butuh ya monggo, duduk sunnah. Ya, di dalam kitab ini Said Sabiq lebih cenderung untuk berpendapat bahwa duduk istirahat itu gawe wong sing butuh tok, gitu ya. Apa nek langsung munggah gak iso, gitu ya. Duduk istirahat. Kalau di dalam pembahasan beliau di sini, duduk istirahat itu bukan termasuk sunnah, meskipun dibahas ya, bukan termasuk sunnah. Tapi nanti ada juga yang berpendapat duduk istirahat itu termasuk sunnah. Ya, gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang, dalilnya seperti apa, hadisnya seperti apa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.